tiga warna yang sudah di Pasupati ini ada energi Brahma, Wisnu, Siwa. Maka Om Swastiastu. Pemirsa Hindu Channel, kembali lagi pada hari ini bersama Aji Dewa Suratnaya, Wakil Ketua Sabawalaka Parisada Pusat, yang akan membahas tentang gelang Tridatu. Aji, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Miko. Sehat, Aji? Ya, Astungkara sehat. Astungkara, selalu ketemu, selalu memberikan inspirasi, selalu memberikan pengarahan, pembelajaran, literasi kepada umat. Terima kasih. Aji niki secara umum di masyarakat, umat Hindu menggunakan Tridatu. Nah, artinya itu apa? Maknanya itu apa Tridatu niki, Aji? Menggunakan Tridatu dalam bentuk gelang ya, umumnya ya. Dan sebetulnya bukannya umat Hindu, Miko. Saya lihat juga umat lain juga menjadikan sebuah aksesori. Cuman mengenai pemaknaan mungkin mereka tidak paham ya. Kita pun juga banyak nggak paham sebetulnya. Tridatu dalam wujud sebuah gelang pada umumnya. Kan nggak ada kan dalam wujud kalung, kan nggak ada. Kalung tidak apa, cincin juga tidak. Tapi gelang yang umum ya. Nah, gelang yang umum. Jadi Tridatu dalam wujud gelang, dan gelang sendiri kita tahu sebagai pengikat. Gelang itu kan diikatkan, ya, bukan dijulurkan, bukan digantungkan, tapi diikatkan. Nah, artinya benang Tridatu ini sebetulnya, ya, dalam wujud gelang itu disebut juga gelang Raksabanda. Gelang Raksabanda. Gelang Raksabanda ini artinya apa? Raksa itu artinya mempererat atau lebih mengikatkan. Banda itu artinya ikatan. Nah, jadi mempererat ikatan. Ikatan apa yang dipererat? Ikatan yang dipererat adalah ikatan kasih sayang. Loh, kok kasih sayang? Kasih sayang antara siapa? Dalam kehidupan ini kasih sayang itu biasanya muncul dari hubungan suami istri. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, istri dengan suami. Kan itu. Ya, ini dalam kehidupan nih, ya. Dibuatlah gelang itu. Nah, sekarang referensinya apa? Kok ujuk-ujuk umat hidup bikin gelang itu dari mana? Apalagi sekarang kan jadi sesuatu yang dikomersilkan. Kebebasan, oke, datang ke pura. Iya, semacam identitas. Ya, bahkan tadi saya katakan umat di luar Hindu juga pakai itu, tapi sebagai aksesori. Itu tidak salah, ya. Nah, Raksabanda ini sebetulnya muncul dari dua referensi. Yang pertama Upanishad. Dalam kisah Upanishad ini dikatakan bahwa suatu saat Indra, Dewa Indra ini beserta pasangannya Dewi Sachi, ya, pasangannya Dewi Sachi, sedang melaksanakan upacara menyucikan anak-anak, katakanlah melukat anak-anaknya. Ya, ada ritual apalah namanya di antara keluarga sang dewa ini. Nah, kemudian ujung-ujungnya akhir dari upacara itu adalah pengikatan benang tiga warna, benang Tridatu di pergelangan tangan. Pergelangan dengan siapa? Nah, ada yang ciri khas, ada yang khas dalam gelang Raksabanda ini, ya, gelang yang tujuannya untuk mempererat ikatan kasih sayang. Misalnya antara suami istri. Gelang Raksabanda ini atau gelang Tridatu tidak boleh diikatkan sendiri. Diikatkan di tangan sendiri, tidak boleh. Kalau diikatkan dengan tangan sendiri, kasih sayang siapa? Kan nggak nyambung. Nah, jadi untuk gelang sang istri harus diikatkan oleh suami. Di mana diikatkan? Di pergelangan tangan kanan. Demikian sebaliknya, sebagai untuk mempererat kasih sayang, ikatan kasih sayang, istri mengikatkan gelang Tridatu atau gelang Raksabanda di tangan kanan suami. Nah, demikian juga orang tua mengikatkan, boleh ibu, boleh bapak, mengikatkan gelang ini di tangan kanan anak-anaknya. Nah, itu jadi sebetulnya yang namanya gelang Tridatu itu atau gelang Raksabanda itu adalah pengikatan atau mempererat ikatan kasih sayang suami dengan istri, istri dengan suami, dengan orang tua dengan anak. Nah, itu dia. Jadi itu sebetulnya maknanya. Dasarnya apa? Upanishad sebagai sumber sastra. Yang kedua apa? Yang kedua sebagai sumber sastra adalah Niti Sastra. Apa kata Niti Sastra?
benang Tridatu, gelang Raksabanda ini untuk mengantisipasi putra nindak bapak. Maksudnya apa? Putra itu supaya tidak kurang ajar kepada orang tua, nggak melecehkan orang tua dia. Jadi semacam alat untuk selalu membuat agar anak mendengarkan kata-kata orang tua. Itu kata Nidi Sastra. Putra nindak bapak. Mengantisipasinya. Ya, dan si bapak sama mengikatkan gelang itu kepada tangan kanan anaknya. Nah, tentu gelang-gelang ini di Pasupati dulu. Bagaimana cara Pasupatinya? Bagaimana melaksanakannya? Kan gitu? Nah, dari 12 purnama yang dikenal dalam ajaran Hindu, ada satu purnama yang pertama. Namanya Purnama Kase. Ini, kenapa kok Purnama Kase yang dipilih untuk melaksanakan upacara pengikatan gelang Raksabanda ini? Karena Purnama Kase merupakan purnama di mana pintu-pintu surga membuka, dan saat itulah Indra melakukan upacaranya. Purnama Kase. Kira-kira bulan Juni lah, mungkin tahun ini tahun tanggal 24 Juni barangkali, ya. Bagaimana caranya upacara ini? Apakah sulit banget? Enggak. Kalau setiap purnama kita ke pura, kita melaksanakan tulisan dia, kemudian keramaning sembah. Kemudian sudah disiapkan benang-benang ini, gelang-gelang ini, disiapkan dan ditaruh di Daksina Pejati atau di Banten itu waktu upacara purnamaan. Ditaruh di sana, sembahyang rame-rame, dia otomatis terpasupati. Apa maksudnya terpasupati? Terisi energi dari 3 dewata, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Setelah itu, selesai kita keramaning sembah, Nunas Tirta, semua selesai. Tinggal nanti Bapak A dengan istrinya maju ke depan oleh pemangku, dikasih gelang yang akan dipakaikan. Istri dipakaikan oleh suami tangan kanan, suami dipakai untuk istrinya di tangan kanan istri. Anak-anaknya kasih orang tuanya gelang, pasang semua tangan kanan. Selesai. Hanya itu. Jadi kita tidak perlu membuat upacara khusus. Kecuali memang dalam hal-hal tertentu, misalnya ada pasraman kilat, tidak purnama misalnya. Tetapi yang pas adalah Purnama Kase. Purnama Kase. Nah, itulah sebabnya kemudian Purnama Kase itu ketika dilaksanakan upacara pengikatan gelang Tridatu ini sebetulnya hari kasih sayang Hindu. Jadi kalau umat Hindu mau melaksanakan upacara kasih sayang, Valentine Day-nya Hindu, ya Purnama Kase itulah. Oh, di Hindu ada. Loh, itulah Purnama Kase itu. Untuk cinta kasih. Iya, antara pacar dengan yang laki sama. Oh, itulah yang namanya Hari Kasih Sayang Hindu. Atau Raksabanda. Simbolnya pengikatan gelang dari benang Tridatu. Tapi ingat, hati-hati. Dalam 3 warna yang sudah dipasupati ini ada energi Brahma, Wisnu, Siwa. Maka bagi para nakes, tenaga kesehatan, perawat, dokter, bidan, yang ketika melaksanakan tugas tidak boleh mengenakan ikatan-ikatan seperti itu, baik gelang maupun kalung, nggak boleh, nakes itu nggak boleh. Apalagi masuk ruang operasi. Harus steril semua, nggak boleh. Lalu apa? Sebab ada kadang-kadang anak-anak perawat yang ngotot, oh nggak bisa, saya harus pakai ini. Karena merasa saya dilindungi. Padahal nggak dilindungi sebetulnya dia. Nah, Niku. Kaitannya ikatan kasih sayang itu. Tapi ikatan kasih sayang juga energi yang mampu memberikan perlindungan. Bisa dia. Maka lalu apa? Kalau kita sebagai nakes, lalu apa? Lepaskan benang Tridatu itu yang umurnya hanya 1 tahun. Setiap Purnama Kase ganti. Lepaskan benang Tridatu itu karena tugas. Ya, ini kan dharma dharma agama, dharma negara tugas ini. Ya. Lakukan itu, lepaskan itu cukup dengan mantra Om Brahma Ang Namah, Om Wisnu Ong Namah, Om Siwa Manamah. Selesai. Sama halnya dengan Anda sedang terikat oleh benang Tridatu secara metafisik. Itu saya ajarkan di sekolah perawat kok. Saya ajarkan di perawat seperti itu. Lakukan nih.
Nggak perlu, jangan. Hindu itu paling nyaman kok, paling enak, paling fleksibel. Nggak boleh pakai ini karena mengganggu, takut nanti operasi terganggu. Ya sudah, kita ganti dengan doa, dengan mantra. Om Brahma nama, Wisnu nama, Siwa nama, selesai. Bisa. Nah, kemudian nih Ki Haji, arti di dalam kitab-kitab Hindu atau mungkin di Weda itu seperti apa untuk Tridatunya nih Ki Haji? Sebetulnya bukan di Weda ya, tetapi di turunannya Weda. Di turunannya Weda. Yang tadi saya sebutkan itu ada di Upanishad utama. Perihal di sana diceritakan bagaimana Indra, Dewa Indra bersama pasangannya Dewi Sachi sedang melakukan upacara tertentu terhadap putra-putranya. Terakhir, menjelang upacara selesai, ada sesuatu yang dilakukan, yaitu pengikatan benang Tridatu ini. Dan otomatis lah yang namanya dewa, ya bukan dewa saya ya, tapi yang namanya dewa pastilah itu benang sudah ada energinya, sudah diisi energi. Jadi jangan mencari dalam Weda. Weda itu hanya memuat pokok-pokoknya saja. Mengenai juklaknya ya mungkin ada di turunannya, di Upanishad dan di Niti Sastra. Niti Sastra yang penting sebetulnya. Kenapa? Mengantisipasi putra ninda bapa. Jadi mengantisipasi supaya anak itu tidak melecehkan orang tua. Seperti sekarang kan, ada anak menuntut orang tuanya, ada anak membunuh orang tua, membunuh bapaknya, membunuh ibunya. Di Bali juga pernah ada kasus kok, seorang anak membunuh ibunya dari keluarga griya. Kenapa hal-hal seperti ini harus terjadi? Banyak anak yang nggak terkendali, ada anak yang melempar ibunya dengan asbak. Saya temukan itu. Ada anak yang memaki ibunya dengan kata-kata binatang. Binatang keluar semua itu. Nah, ini kenapa? Hindu punya pola bagaimana selalu mendekatkan antara orang tua dengan anak. Paling tidak. Itu yang disebut dengan raksa banda. Apa? Kenapa kok bisa? Masa bisa sih benang begitu aja? 3 warna? Ya karena ada energinya. Nggak mungkin kosong. Kalau kosong ya benang jahit itu. Seperti itu. Ya. Jadi karena itu. Ya. Jadi turunannya yang ada. Itu. Kemudian nih Ki Haji, wajib atau tidak nih? Kan ada anak muda yang pasti memakai terus gitu kan. Gitu wajib atau tidak. Kemudian kalaupun wajib seperti apa? Terus kalau misalnya tidak wajib, bagaimana caranya? Jadi begini, dalam Hindu sebetulnya yang wajib dan tidak wajib itu hanya untuk konsep-konsep tertentu. Kalau ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang sifatnya utama banget. Namun namanya anak muda selalu ingin, apakah ini ada manfaat atau tidak? Baik dari segi keindahan. Nah, sebagai aksesori misalnya, bisa dia dianggap sebagai aksesori, bisa dianggap sebagai sesuatu yang bermakna dan bermanfaat juga bisa. Artinya wajib dan tidak wajib tidak terkait dengan benang Tridatu ini. Boleh dipakai, silahkan. Nggak dipakai juga nggak ada yang marah, nggak ada sanksinya, nggak ada undang-undangnya. Ya, tapi kalau kita berpikir tentang manfaat dan sebagai sebuah ciri khas, ya boleh dipakai dan itu bagus. Ya apalagi dilengkapi dengan mantram tadi. Kita pakai benang Tridatu tapi mantram tetap dipakai. Om Brahma Namah, Wisnu Namah, Siwa Namah. Untuk apa? Untuk menjaga supaya energi yang terkandung itu tetap ada, ekses dia sampai setahun loh. Tapi lewat setahun udah hilang energi itu. Umurnya hanya setahun. Ya. Umurnya hanya setahun. Itu harus diganti. Jadi setiap purnama kase setahun sekali ya kita ganti lagi. Makanya setiap pinandita yang rajin ke pura, yang memimpin upacara di pura urusan purnama, atau yang sering diminta untuk memandu anak-anak pasraman, perlu tahu ini. Dan beliau bisa mengisi energi, mempasupati, mengurit istilahnya. Bisa, kenapa tidak? Tapi masalah wajib, lebih baik berpikir, ini manfaat apa tidak? Kalau manfaat, kita lakukan. Berat apa tidak? Oh, nggak berat kok. Kalau berat misalnya kita harus panggul itu berkilo-kilo ya berat lah. Kalau cuma di sini ya sudah gitu loh. Tapi ingat, gelang ini umurnya hanya 1 tahun. Begitu purnama kase, dia harus diganti yang baru. Seperti itu ya. Nah, kemudian ya Ji, terkait dengan gelang Tridatu yang sudah disampaikan tadi itu. Sebagai anak muda, sebagai umat, kita
perlu ada sebuah pesan yang disampaikan terkait dengan benang Tridatu itu. Jadi gini ya, pada masa-masa sekarang kita memang membutuhkan benang Tridatu ini sebagai gelang. Pertama, itu mempererat dan menjaga kedekatan kita dengan orang tua. Ya. Dan untuk sekarang ini, nggak ada anak muda yang mampu hidup sendiri tanpa keterlibatan orang tua, nggak ada. Alam sekarang begitu keras. Ya, apalagi pandemi ini nggak ada. Jadi mau tidak mau, kasih sayang ini harus kita wujudkan dalam bentuk energi yang mampu memberikan perlindungan kepada kita semua. Jadi kita perlu. Tapi ingat, satu saat yang namanya gelang Raksabanda mungkin nggak 3 lagi. Bisa 4. Bisa 5. Bahkan bisa 9. Masih disebut Nawadatu. Beda dari Nawadatu. Dan tentu kemanfaatannya terkait dengan kondisi alam. Misalnya, wah, sekarang kita butuh tambahan energi. Dewata Namasangga. Oke, kita buat Nawadatu. Toh benangnya tidak sulit mencari. Semua warna benang ada. Nah, kita buat Malah saya lihat di sebuah lokasi Jawa Timur umat sudah menggunakan Pancadatu. 5 warna dia. Dia tambahkan hijau di situ. Ya, jadi ada hitam, ada putih, ada merah, ada kuning dan hijau. Itu Nawadatu. Karena saya lihat, saya pernah dapat itu, diberikan oleh satu orang umat dari Jawa Timur, dari Tengger, diberikan saya itu. Saya lihat, loh, kok 5 warna ini. Jadi mereka membuat itu karena alamnya yang karena perintah alam, seperti itu. Jadi ini kan berkembang, nggak cuma Tridatu. Seperti halnya sebuah aksesori, wah kalau ditambah datunya warnanya akan lebih bagus dia, lebih cantik dia kelihatan seperti itu. Ya, nah, namun saya hanya berpesan untuk masa sekarang ini, di mana kita sekarang dikurung oleh pandemi ini, ke pemakaian gelang Raksabanda dengan 3 warna ini memang kita butuhkan. Sekarang ini, ya kita butuhkan itu. Jadi silahkan dipakai selama tidak dianggap memberatkan, terutama untuk anak-anak. Seperti itu. Makanya saya ingin bukan merubah ya, saya ingin menambahkan sedikit saat weton. Beda loh. Kalau weton di Jawa kan setiap 8. Setiap 35 hari weton itu di Jawa. Kalau di Bali enggak. 6 bulan. Itu juga nggak salah, semuanya benar. Dan itu setiap kita wetonan anak cucu itu, biasanya kan pakai benang putih, itu benang tebus ya. Untuk gelangnya juga. Tapi kan habis itu putus dia. Mbok ya dirubah pakai benang Tridatu saja sebagai gelang. Dan itu saya lakukan untuk cucu saya pakai itu. Benang Tridatu. Ternyata itu lebih menarik untuk mereka. Artinya apa? Oh, bagus ini. Malah nggak mau dipotong. Potongnya, guntingnya nggak mau dia. Karena dia nggak, warna 3 warna ini. Sesuatu yang menarik buat anak-anak. Kenapa nggak sejak dini kita lakukan seperti itu? Nanti setelah dewasa, setelah paham, baru kita jelaskan. Ini adalah benang Raksabanda untuk mempererat ikatan antara orang tua dengan anak. Semua Haji. Mari kita pererat hubungan cinta kasih dengan orang tua dan anak dengan menggunakan gelang Tridatu. Jika memang itu diperlukan, bermanfaat baik bagi kita, mari gunakan. Jika memang tidak apa-apa juga. Pesan hari ini, pembelajaran pada hari ini bersama Hindu Channel dengan Aji Dewa Suratnaya membuat Bapak Ibu umat sedharma melihat episode-episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Jangan lupa dukung Hindu Channel dan bagikan, like, dan jangan lupa di subscribe channelnya di bawah ini. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.